Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita kembali lagi nih di mata kuliah Kesehatan Masyarakat. Setelah pada pertemuan kemarin kita belajar tentang sejarah kesehatan masyarakat, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan dan perilaku kesehatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang sudah bekerja sama untuk menyusun materi pembelajaran tentang bab ini. Yang pertama, ada Anggita Yunitias, kemudian ada saya sendiri, Wikan Cahyana Maskara, kemudian ada Gentur Cipta Nintias, dan yang terakhir ada Danius W. Ahadi. Nah, sebelumnya nih, kenapa sih harus ada kesinambungan antar pendidikan dan perilaku? Nah, pengetahuan akan kesehatan akan berpengaruh kepada perilaku sebagai hasil jangka menengah atau intermediate impact dari pendidikan kesehatan. Selanjutnya, perilaku kesehatan akan berpengaruh pada meningkatnya indikator kesehatan masyarakat sebagai keluaran atau outcome dari pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan ini adalah suatu usaha untuk menyediakan kondisi psikologis dan sasaran agar mereka berperilaku sesuai dengan tuntunan nilai-nilai kesehatan. Nah, langsung saja nih, kita akan masuk ke pembahasan pertama tentang konsep pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan dalam bidang kesehatan. Lihat dari segi pendidikan, pendidikan kesehatan adalah suatu pedagogik praktis atau praktik pendidikan. Oleh sebab itu, konsep pendidikan kesehatan adalah konsep pendidikan yang diaplikasikan pada bidang kesehatan. Konsep pendidikan kesehatan juga merupakan proses belajar pada individu, kelompok, atau masyarakat dari tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan jadi tahu, dari tidak mampu mengatasi masalah-masalah kesehatan sendiri menjadi mampu, dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari konsep pendidikan kesehatan dan dari foto ini, pendidikan kesehatan didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan perilakunya atau mereka untuk mencapai kesehatannya atau kesehatan mereka secara optimal. Ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan dapat dilihat dari berbagai dimensi. Antara lain yang pertama, ada dimensi sasaran pendidikan, yang kedua dimensi tempat pelaksanaan atau aplikasinya, dan yang terakhir ada dimensi tingkat pelayanan kesehatan. Dimulai dari yang pertama, yaitu ada dari dimensi sasarannya. Pendidikan kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada pendidikan kesehatan individual, pastinya dengan sasarannya yaitu individu. Yang kedua ada pendidikan kesehatan kelompok dengan sasarannya yaitu kelompok. Dan yang ketiga ada pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasarannya adalah masyarakat luas. Dimensi yang kedua adalah dimensi tempat pelaksanaannya. Pendidikan kesehatan dapat berlangsung di berbagai tempat dan pastinya dengan sasarannya yang berbeda pula. Misalnya, pendidikan kesehatan di sekolah dilakukan di sekolah-sekolah dengan sasaran murid, bahkan saja bisa guru. Yang kedua, ada pendidikan kesehatan di rumah sakit, dilakukan di rumah sakit atau puskesmas dan sebagainya. Lalu, sasarannya sendiri ada pasien atau keluarga pasien. Dan yang ketiga, ada pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja, dengan sasarannya yaitu buruh atau karyawan yang bersangkutan. Dimensi yang ketiga ada dimensi tingkat pelayanan kesehatan. Pendidikan kesehatan dapat dilakukan berdasarkan 5 tingkat pencegahan menurut level N. Clark. Yang pertama ada promosi kesehatan. Dalam tingkat ini, pendidikan kesehatan diperlukan misalnya dalam hal untuk peningkatan gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perlindungan khusus. Dalam program imunisasi sebagai bentuk pelayanan perlindungan khusus ini, pendidikan kesehatan sangat diperlukan terutama di negara-negara berkembang. Dikarenakan masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi sebagai perlindungan terhadap penyakit pada dirinya. Yang ketiga ada diagnosis dini dan pengobatan segera. Dikarenakan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit, maka akan berakibat pada sulitnya mendeteksi penyakit-penyakit yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan sangat diperlukan pada tahap ini. Yang
Yang keempat, ada pembatasan cacat. Kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit menyebabkan masyarakat tidak melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang lengkap terhadap penyakit-penyakitnya. Pengobatan yang tidak layak dapat mengakibatkan cacat atau ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan diperlukan pada tahap keempat ini. Dan yang terakhir ada rehabilitasi. Pendidikan kesehatan diperlukan bagi orang yang mengalami cacat setelah sembuh untuk melakukan latihan-latihan tertentu sebagai upaya pemulihan. Tetapi pendidikan kesehatan juga perlu diberikan kepada masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan perilaku. Pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, maupun individu, dengan harapan bahwa dengan adanya peran tersebut, masyarakat, kelompok, dan individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Akhirnya, pengetahuan tersebut diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilakunya. Dengan kata lain, dengan adanya pendidikan tersebut dapat membawa akibat terhadap perubahan perilaku sasaran. Nah, berikut ini ada beberapa metode pendidikan perilaku. Yang pertama ada metode pendidikan individual. Metode ini digunakan untuk membina perilaku baru atau seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Bentuk pendekatan ini antara lain yaitu bimbingan dan penyuluhan, bisa juga dengan wawancara. Kemudian yang kedua ada metode pendidikan kelompok. Dalam memilih metode pendidikan kelompok, harus mengingat besarnya sasaran kelompok serta tingkat pendidikan formal pada sasaran. Agar suatu metode dapat berjalan efektif, kelompok dibagi menjadi dua. Ada kelompok besar, yang dimaksud kelompok besar di sini adalah apabila peserta penyuluhan itu lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelompok besar yaitu metode ceramah dan seminar. Kemudian kelompok kecil, apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang, biasanya disebut kelompok kecil. Metode yang cocok untuk kelompok ini yaitu dengan diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga ada curah pendapat. Metode prinsipnya sama dengan metode diskusi kelompok. Yang membedakan adalah pada permulaan pemimpin kelompok memancing dengan satu masalah, kemudian peserta memberikan tanggapan. Kemudian yang terakhir ada memainkan peran. Dalam metode ini, beberapa anggota kelompok ditunjuk sebagai pemegang peran tertentu untuk memainkan peran. Mereka meragakan misalnya bagaimana interaksi komunikasi sehari-hari dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang ketiga ada metode pendidikan massa atau publik. Pada umumnya, bentuk pendekatan massa ini tidak langsung, biasanya menggunakan atau melalui media massa. Beberapa contoh metode ini antara lain yaitu yang pertama ada ceramah umum, kemudian yang kedua ada simulasi. Simulasi ini yaitu dialog antara pasien dengan dokter atau petugas kesehatan lainnya tentang suatu penyakit atau masalah kesehatan melalui media elektronik. Kemudian ada tulisan di majalah atau koran, baik dalam bentuk artikel maupun tanya jawab tentang kesehatan. Kemudian yang terakhir ada billboard yang dipasang di pinggir jalan, spanduk, poster, dan sebagainya. Sebelum kita mempelajari apa itu perilaku kesehatan, terlebih dahulu kita ketahui apa itu perilaku. Perilaku dalam pandangan biologis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Nah, jadi perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, perilaku manusia mempunyai bentangan yang sangat luas, mencakup berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan lain sebagainya. Perilaku dan gejala perilaku yang tampak pada kegiatan organisme itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Skinner pada tahun 1938, beliau seorang ahli perilaku mengemukakan bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara perangsang atau stimulus dan tanggapan serta respon. Perilaku kesehatan pada dasarnya adalah suatu respon seseorang atau organisme terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan.
Nah, secara lebih rinci, perilaku kesehatan itu dapat dibagi menjadi 4 cakupan. Yang pertama, perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit, yaitu bagaimana manusia merespon baik secara pasif maupun secara aktif. Nah, cara manusia merespon secara pasif yaitu seperti mengetahui, bersikap, dan mempersepsi penyakit dan rasa sakit yang ada pada dirinya dan di luar dirinya. Nah, sedangkan cara merespon secara aktif seperti tindakan yang dilakukan sehubungan dengan penyakit dan sakit tersebut. Yang kedua, perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan adalah suatu respon seseorang terhadap sistem pelayanan kesehatan, baik sistem pelayanan kesehatan modern maupun tradisional. Nah, perilaku ini menyangkut respon terhadap fasilitas pelayanan, cara pelayanan, petugas kesehatan, dan obat-obatan yang terwujud dalam pengetahuan, persepsi, sikap, dan penggunaan fasilitas, petugas, dan obat-obatan. Yang ketiga, perilaku terhadap makanan, yakni respon seseorang terhadap makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan. Perilaku ini meliputi pengetahuan, persepsi, sikap, dan praktik kita terhadap makanan serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya atau zat gizi, pengolahan makanan, dan sebagainya yang berhubungan dengan kebutuhan tubuh kita. Lalu yang keempat, perilaku terhadap lingkungan kesehatan, yaitu respon seseorang terhadap lingkungan sebagai determinan kesehatan manusia. Nah, perilaku seseorang terhadap lingkungan ini mencakup perilaku sehubungan dengan air bersih, perilaku sehubungan dengan pembuangan air kotor, perilaku sehubungan dengan limbah, perilaku sehubungan dengan rumah yang sehat, dan yang terakhir perilaku sehubungan dengan pembersihan sarang-sarang nyamuk atau vektor, dan sebagainya. Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan dalam bidang kesehatan. Lihat dari segi pendidikan kesehatan adalah suatu pedagogik praktis atau praktik pendidikan. Oleh sebab itu, konsep pendidikan kesehatan adalah konsep pendidikan yang diaplikasikan pada bidang kesehatan. Konsep pendidikan kesehatan juga merupakan proses belajar pada individu, kelompok, atau masyarakat dari tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan jadi tahu, dari tidak mampu mengatasi masalah-masalah kesehatan sendiri menjadi mampu, dan lain sebagainya. Nah, penyampaian dari Gentur tadi sekaligus mengakhiri penyampaian materi oleh kelompok 1. Saya, selaku moderator, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dari kami. Untuk sesi diskusi, akan kita laksanakan di Elena. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.